Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau. Masukkan saja ke penjara lagi. Ini harus segera direspon ya. Karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman, rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura ya, aura gelap. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia. Ngatai kita ini monyet, kalau kami hitung itu ya berkali-kali ya, di depan jamaahnya, dan mengajak perang dengan kita, ingin menumpahkan darah. Padahal sesama umat Islam itu haram menyakiti, menzalimi, merampas hak hartanya, keluarganya, darahnya, kehormatannya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau. Masukkan saja ke penjara lagi. Karena ini berbahaya, akan mengadu domba anak bangsa, akan berperang bukan dengan musuh negara, musuh agama, tetapi perang saudara. Berbahaya. Saya melihat langsung beliaunya memakai surban warna hijau, seakan-akan sudah saatnya perang. Padahal kita selama ini perang dengan data, untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pemahaman agama dan membentengi akidah umat Islam Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala kami lakukan ini semua. Tapi apa balasannya? Inilah nanti jika ada kekuatan dari Amerika, di antara mereka ada dikasih senjata, maka akan jadi perang saudara seperti Suriah dan Yaman sana. Lebanon sudah reda, Irak, Libya, Mesir, Tunisia sudah jeda, tapi malah justru di Indonesia ini mereka mau bikin gara-gara. Ini harus segera direspon ya, karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Kalau toh misalkan ya nggak mampu menjawab data yang kami lemparkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ya harusnya ngajak islah gitu loh. Taslim islah, taslim taslam, taslim aslam taslam. Menyerah maka selamatlah dan meminta maaflah. Jangan malah justru menframing dengan sesuatu yang membawa madharah, bukan maslahah terhadap ummah. Kasihan ummah. Umat Islam Indonesia, warga negara Indonesia saat ini harus mengencangkan perutnya, berpuasa sekaligus menahan himpitan ekonominya. Jangan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman, rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura ya, aura gelap, aura api amarah yang luar biasa. Pengikut fanatik Anda yang tidak tahu apa-apa
akan terhasut. Nantinya akan mengadu domba seluruh anak bangsa sesama umat Islam juga. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria. Satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia. Gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim. Dan kami sudah menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan. Ya. Bukan merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan. Ya. Harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita-kita semua, ulama-ulama pribumi kita. PWI, LS itu semua monyet-monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya. Kiai Imad dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Romai Rahmat semua rasis, fas, monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyendarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielulukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya tidak agamis, ya, tidak menenteramkan, menenangkan hati pendengar dan penglihatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok masih ada manusia seperti ini? Nah, inilah gambaran, ya, gambaran dari klan Ba'alawi itu, ya seperti ini, gitu. Seperti ini. Ini adalah bukti. Selain data yang kami sampaikan selama ini, ada bukti nyata. Ternyata ya begini ini, gitu loh. Kalah diskusi, debat, menampilkan data referensi, mainnya framing adu domba terhadap umat ini. Ya begini ini, yang merusak bangsa dan negara, khususnya agama Islam kita ini. Berbahaya ini, mohon maaf. Oke, Pak Kapolda, BIN, intelijen, semua, itu juga Kapolri untuk segera menindak ini. Mohon, ya, dikasih teguran atau panggilan. Oleh sebab itu kami wanti-wanti kepada Ormas Keagamaan NU, MUI, Muhammadiyah untuk bersatu bersama. Ayo mengaji bersama, ya, kitab-kitab karya mereka, sekaligus cek data referensi kitab nasab mereka, supaya umat Islam Indonesia ini tidak mudah, ya, ditipu, dibohongi, dibodohi oleh mereka, dalam rangka turut serta mencerdaskan bangsa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Videonya itu, ya Allah, kok ada manusia Indonesia seperti ini. Lah inilah dulu kenapa kok Yaman itu perang saudara sampai sekarang, ya enggak dulu. Enggak hanya dulu saja, sekarang ya masih. Ya kayak gini ini. Dijak rukun bareng, dirangkul malah tambah mukul. Diingatkan malah tambah melawan. Nah ini, ya Allah, Rizik Syihab anti nasihat kalian saudara dari PC Hitam, Pak Ahmad Ghufroni, bismillah niat ngaji nggih sami. Kita kan niat ngaji gitu loh. Ada kitabnya, Uqudul Almas, ini kan kitab mereka gitu loh. Kenapa kita bongkar-bongkar kok malah mereka marah semua, itu bagaimana gitu loh. Ya harusnya islah, sudah saya menyerah
aslim taslam, menyerahlah maka kalian akan selamat dan kami akan menjadi manusia pemaaf. Contoh, Romo Kiai ya Kang Mas ya Gus Fuad Riyadi dengan elegan minta maaf atas ucapan Kirdun terhadap Sis Al-Jufri, tapi malah justru di framing lagi gitu loh, di framing dan dibalas dengan cacian, rasis, fasis, ya. Ya Allah, ada manusia seperti ini itu loh. Saya itu kadang-kadang heran ya. Kok ada produk manusia yang terlahir seperti ini itu loh. Seorang imam ya, seorang habib dari markas Syihab. Kang Mas Rizik Syihab, sadarlah Kang Mas. Jangan korbankan bangsa ini. Dulu Ahmad Aidit bin Abdullah Aidit Bangka Belitung sebagai corong utama dan pertama Partai Komunis Indonesia ya seperti panjenengan ini ucapannya dulu mengadu tongkok, waduh, akhirnya perang saudara, 200.000 nyawa melayang sia-sia, perang saudara. Kok jenengan mau mengulanginya lagi itu bagaimana Kang Mas? Istighfar, istighfar. Fungsi sholat Anda, puasa Anda itu di mana? Sholat itu hablum minallah, Allahu Akbar, ditutup dengan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebarkan, tebarkan kedamaian di sekelilingmu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebarkan, tebarkan keselamatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di sekitarmu. Itu sholat Mas. Lalu masukkan ke dalam inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sholat Mas, istighfar. Ya Allah, saya itu kadang-kadang ngelus dodo gitu. Kok ada produk manusia seperti ini itu kadang-kadang saya itu ngelus dodo. Ya Allah, padahal selama ini kami tidak pernah itu, ya, usir mereka. Babi, nggak pernah saya, nggak pernah saya menghindari itu. Ini keilmuan, ya bukan kebencian, atas dasar keilmuan. Ya kalau memang menantang seperti itu ya kita